Kemudian juga dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Hanya kepadakulah kalian kembali. Kenapa disebutkan oleh Allah dalam ayat mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada orang tua? Antum lihat penjelasannya di halaman 38 dan 39. Dijelaskan oleh para ulama di dalam ayat Al-Quran, penyebutan tentang bertauhid kepada Allah selalu diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hikmahnya, yang pertama, Allah SWT menciptakan manusia dan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Maka Allah SWT sajalah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan kedua orang tua adalah sebab adanya anak. Yang menciptakan semuanya Allah, tapi orang tua sebab adanya anak. Maka keduanya berhak untuk diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban seorang anak untuk beribadah kepada Allah SWT harus diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, Allah telah memberikan semua nikmat yang diperoleh hamba-hambanya. Maka hanya Allah sajalah yang wajib disyukuri. Kemudian kedua orang tua lah yang telah memberikan segala yang kita butuhkan, seperti makan, minum, pakaian, dan yang lainnya. Sehingga kita wajib untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Allah adalah Rabb yang membina dan mendidik manusia di atas manhajnya. Maka Allah lah yang berhak untuk diagungkan dan dicintai. Demikian juga kedua orang tua yang telah mendidik kita sejak kecil. Maka kita harus bersikap tawadhu, kita rendah hati, menghormati, beradab, dan berlaku lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kepada keduanya. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Allah gandengkan berbuat baik kepada orang tua dengan beribadah kepada Allah? Itu hikmahnya. Sekarang kita masuk bab yang keempat, tentang keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting untuk selalu diingat oleh setiap anak. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, ini ganjarannya sangat besar. Kalau kita berbuat baik kepada teman atau kepada orang miskin, dapat ganjaran, kepada orang tua lebih besar lagi ganjarannya. Maka ini harus diperhatikan. Yang pertama, di antara ganjarannya, bahwa berbakti pada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Dari seluruh amal yang paling utama berbakti pada orang tua. Dalilnya yaitu hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW ayyul amali afdal? Qala as-salatu liwaqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah." Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ahmad, dan lafaz ini milik Muslim. Anda perhatikan, di antara amal yang paling utama, yang pertama salat. Dan ini sering saya sampaikan tentang masalah salat, merupakan seutama-utama amal. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam musnadnya Nabi bersabda, "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Amal yang paling baik salat. Maka salat itu merupakan tiang agama. Yang harus diperhatikan tentang masalah salat, pertama, soal waktunya. Yang kedua, soal kaifiatnya, bagaimana cara sholat. Ini perhatikan. Jadi harus mengikuti cara contoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang ketiga, yaitu khusyuknya. Walladzina hum ala salatihim khashi'un. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi telah berbahagia orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi harus khusyuk dalam salat. Jaga tumakninahnya, perhatikan. Yang keempat, berjamaah. Untuk laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, wajib bagi laki-laki untuk salat berjamaah. Ini harus diperhatikan tentang masalah salat.
Jadi salat pada waktunya. Dan salat, semua salat itu dikerjakan di awal waktu. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti pada orang tua. Dan ini yang kita bahas. Berbuat baik pada orang tua merupakan afdalul a'mal, seutama-utama amal. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada orang lain, itu adalah dapat ganjaran, dapat fadilah, apalagi kepada orang tua. Kata Nabi SAW, kita senyum kepada sama mukmin itu sedekah, apalagi kepada orang tua. Maka tidak boleh kita bermuka masam pada orang tua, tidak boleh. Dan itu termasuk salah satu bentuk kedurhakaan. Makanya harus perhatikan, berbuat baik pada orang tua afdalul a'mal, seutama-utama amal. Makanya kita harus kejar dari seluruh amal yang baik, ini yang paling baik. Kita kejar bagaimana supaya kita berbuat baik pada orang tua. Bagaimana kita menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati seorang mukmin dapat ganjaran, apalagi menyenangkan hati orang tua. Dapat ganjaran yang besar. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ini adalah termasuk seutama-utama amal. Dan sering kita bahas bahwa jihad harus bersama ulil amri. Jihad bersama ulil amri. Dan jihad itu ada dhawabitnya, ada ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya. Dan ini ibadah. Dan hukum asalnya fardu kifayah, jihad ini. Dan saya bahas panjang lebar dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pembahasan tentang jihad dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita rutin kaji di tempat ini. Itu ada pembahasan tentang jihad. Jadi kita kembali kepada hadis ini, bahwa berbakti pada orang tua termasuk seutama-utama amal. Kemudian yang kedua dari keutamaan berbuat baik pada orang tua, bahwa ridho Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, ridho Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis ini sahih. Jadi ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan ini semua dalam masalah kebaikan. Jadi umpamanya orang tua ridho kalau kita melaksanakan sholat, Allah ridho. Orang tua kita ridho kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka Allah ridho. Tapi kalau orang tua, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua murka kita melaksanakan sholat, ya tidak kena. Karena apa? Karena sholat diperintahkan oleh Allah. Orang tua murka, umpamanya anaknya, kalau anaknya pakai jilbab, orang tua murka, nggak kena anaknya. Tidak kena kemurkaan itu. Karena apa? Allah yang memerintahkan dia untuk pakai jilbab. Jadi keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua apabila sesuai dengan syariat. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua kalau orang tua itu murka dalam perkara-perkara yang memang Allah itu murka. Seperti anaknya meninggalkan sholat, anaknya telanjang, terbuka auratnya, orang tuanya murka, Allah murka. Anaknya minum khamar, orang tuanya murka, Allah murka. Karena ini pelanggaran syariat. Tapi kalau yang diperintahkan syariat orang tua murka, tidak kena anaknya. Ini perhatikan. Kemudian yang ketiga, berbakti pada orang tua dapat menghilangkan kesulitan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, maka insya Allah dengan kita pernah berbakti pada orang tua, itu akan hilang kesulitan. Seperti tentang 3 orang yang dia masuk ke dalam goa, kemudian tertutup oleh batu, dan masing-masing tawassul dengan perbuatannya. Tawassul dengan perbuatan yang soleh, dari amal soleh. Jadi kita bisa tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat yang tinggi. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Ini masyru', boleh menurut syariat. Dan ini tidak termasuk riya. Artinya dia menyebutkan ketika dia mengalami kesulitan, karena 3 orang ini nggak ada orang lain kecuali 3 orang ini. Maka ketiganya mengatakan kita minta kepada Allah, kita tawassul kepada Allah dengan amal kita yang kita ingat bahwa itu yang paling baik yang kita lakukan seumur hidup kita.
Masing-masing menyebutkan. Nah, di antaranya dari 3 itu, yaitu seseorang yang dia berbuat baik pada orang tuanya dan selalu dia membawa susu untuk kedua orang tuanya. Sampai di sini dikatakan